يا بين أمتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا والمسلمين ولله من تسلم من حاجة الإسلام بالحجة شيخنا كيدي محمد مأمون بن كيدي أبو الرحمن شيخنا كيدي مجتهد بن حسن شيخنا كيدي الله بن كيدي مصمد شيخنا كيدي محمد بن حجي نفسه شيخنا كيدي شفيع هذا شيخنا كيدي علي الزين بن حجي محمد زين شيخنا كيدي محمد حسين محبوب شيخنا كيدي محمد موسى شيخنا كيدي محمد الصالح شيخنا كيدي محمد زين ميتا سيد محمد بن عربي عباس المالكي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي ورحمهما كما ربياني صغيرا بسم الله الرحمن الرحيم الرابع حديث keempat dari Amar Ma'ruf Nahi Munkar an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda matalul qa'im fi hududillah wal waqi'u fiha kama taliqamin istahamu ala sabinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Perumpamaan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang yang melanggar hukum Allah seperti satu kaum yang mengadakan undian di sebuah kapal laut, maka sebagiannya ada yang tidak di dek, sebagian ada yang di dalam, ada yang di atas, ada yang di bawah. Waktu pernah nyebrang ke Pulau Panggang itu, yang di atas sama di bawah isinya sayuran biasanya gitu. Di atas tuh kalau ngomong harus pakai WhatsApp sebab suara deselnya kencang banget. Tapi diundi ada yang di atas ini. Fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i marru 'ala man fawqahum. Maka orang yang ada di bawah kalau pengen pengen ngambil air itu harus lewat di atas mereka. Yang di perut ya, di lambung kapal tuh kalau dia butuh air kan harus naik ke atas, ngelewatin orang yang ada di atas untuk diambil. Nah, faqalu mereka bilang begini, law anna kharaqna fi nasibina khalqan lam tu'zi man fawqana. Ya enak mah kita bolongin aja nih. Kan enggak nyakitin orang dia. Ganggu orang tidur ya. Ya enak aku bolongin aja nih. Ini kan bagian kita orang di bawah sih kagak ngusang yang atas. Bagian kita. Kita bolongin, di kapan kita butuh air enggak perlu ke atas. Enggak ganggu saudara kita. Supaya kita juga ngambil enak kagak pakai nunggu kita. Jadi sama-sama enak karena yang mau. Begitulah kehidupan. Amar ma'ruf nahi munkar tuh begitu. Jadi ada orang mengatakan dia baik, tapi efek buat orang lain nggak baik. Buat dia baik, tapi nanti efeknya buat orang lain nggak baik. Lu manggal dangdut, hajatan duit lu. Tapi ngefek ke anak-anak remaja, ngefek ke ada nasi berikutnya, ini masalah. Yang main judi gua setuju, tapi ketika lu ada di kampung gua, sama aja lu bolongin kapal dari bawah. Iya. Lu nggak nyakinin gua, tapi ngelepin gua. Memang harus ada orang-orang yang teriak begitu, jangan duit lu emang. Tapi ini efeknya sekampung gak beres. Nah, jadi kemudian wa in tarakuhum ma aradu halaku jami'an, kalau mereka semua diam apa yang mereka inginkan kelelep rame-rame. Didobok begitu air masuk. Sehari bisa ditambal, 2 hari bisa ditambal, lama-lama jebol. Tekanan air laut kan di bawahnya keras. Sekalinya manggil dangdut, sekali manggil organ tunggal, asik aja. Tapi kali-kali lama-lama anak kita yang ini nih, soalnya anak kita ngeliat artis yang bagian. Maka perlu ada yang bilang jangan, nggak aja bilang urusan apa jatah-jatah gua kan gitu, duit gua yang hajatan gua, lu nggak mau datang nggak apa-apa, nggak bisa begitu bang, nggak bisa. Ini kapal tenggelam ini, kampung bisa tenggelam ini akhlaknya, bisa tenggelam ini. Begitulah amar ma'ruf nahi munkar.
Kalau kata Jenonin yang julid lo gitu. Udah aja turun yang mampus bukan lu doang mas. Dia juga nggak salah dengan apa namanya dengan argumentasi gua. Ini kan argumentasinya kan ini kan jatah kita, Pak. Kita nggak mengganggu jatah mereka di atas. Jadi kadang-kadang tuh ada yang memang terganggu demi keselamatan bersama. Sudahlah kalau bahasa musamah itu udah asik-asik aja. Terganggu tapi demi keselamatan bersama. Jadi kalau ada orang ngaji berisik-berisik dikit nggak apa-apa dah. Ada orang tablik berisik-berisik dikit nggak apa-apa dah. Tapi anak kita kan jadi demen juga sama pengajian, jadi demen juga sama Al-Quran, demen juga sama sholawat. Begitu, jangan duit gua yang manggil artis gua, Ustaz mau datang kagak. Ustaz bikin mengajian gua ganggu. Bukan begitu, Bang. Ini kapal kelelep, Bang. Kalau semuanya begitu tuh, tenggelam semuanya. Tapi wa in khadu ala aidihim najau wa najau jami'an. Siapa yang sanggup untuk mengambil dengan kekuasaan yang mereka selamat rame-rame, maka peran RT, RW, lurah sangat. Nah, jangan dah Bang, jangan bikin begitu. Mau anak kita bisa pada joget semua nih urusan lah Bang. Ngaji kagak joget mulu anak kita ini. Udah sekolah kagak anak kita. Nah, yang punya tanah gua saya nama warnet, gua yang nyawain kan. Kira-kira begitu. Iya Bang, tapi yang pada masuk anak-anak kita Bang, pada begadang di situ main judi online Bang. Gua nggak undang, jangan begitu Bang. Ini rubuh kapal, ini rubuh. Ketika di Bakon tuh Fauzi ada dulu, saya sempat ngomong juga sama RT-nya. Jadi emang, jadi kalau ngaji malam minggu, hari minggu subuh ke situ tuh saya lewat bulan subuh tuh, wah, kata ininya izinkan saya 6 bulan aja masih ini udah selesai semuanya sepenuh modal kata. Iya, abis ini nggak ada sih, sekarang ada COVID segala macam. Saya sempat ngomong juga sama RT, karena saya lewat itu anak-anak begadang. Belum COVID, udah COVID udah susah juga sini anak-anak ini pada begadang gitu juga. Begitulah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan mentang-mentang ini tanah gua nih kontrakan gitu. Ada juga aturan mainnya. Nah, semalam tahlil saya bilang sama tetangga sebelah tuh kamu mungkin kalau orang banyak masukin ke TPA, jangan gelar ini di jalanan. Jangan mentang-mentang ada orang meninggal jalanan ditutup begitu. Kita malin siap begitu gitu. So, biasanya kalau mau tiga orang banyak, gitu. Nah, jadi enak juga gitu rasanya. Nah, ini waktu memasang tenda saya bilang nutup jalan nggak itu tanam itu? Enggak, usah ini kalau nggak nutup silahkan. Tapi kalau mobil nggak bisa lewat, jangan. Jangan mentang-mentang. Ini kan tanah-tanah bapak gua lu jangan begitu Bang. Ini bisa bahaya semuanya urusannya. Kira-kira begitu deh ya. Jadi kalau ada kebaikan, muncul kebaikan, kita dalam tanda petik agak terganggu dengan kebaikan, bermusamaha. Baik, udahlah. Udah, jangan cuma dipermasalahkan. Tapi ketika kita dapat posisi yang di bawah, kalau diomelin ya biar ngerti juga. Sebab ini kapal biasa kalau rame-rame. Bukan sekarang, bolonginnya dikit doang sih Bang. Iya, sekarang kayak jarum. Lama-lama, kata yang sono, kayaknya kurang gede kita antri nih, digedein lagi kan begitu lama-lama. Iya, sekarang cuma 1 lagu, 2 lagu. Besok lama-lama itu bisa hancur nih kapal. Siapa dulu nyanyi? Thank you ya. Kapal perahu negeriku. Gitu ya. Prankin lu ya. Nah. Bisa goyang ini. Kalau nggak ada yang teriak-teriak, harus ada yang teriak, betul. Nah, sebenarnya bukan urusan FPI mau dibubarin segala macam, itu urusan negara. Tapi orang kayak Rizik Syihab memang harus ada yang teriak-teriak kayak gitu, harus ada. Bisa kelem nih, kapal yang namanya Indonesia bisa kelem. Kalau pada diem aja bisa kelem. Gitu. Paling kagak kan yang lagi ngetok begitu, kalau yang teriak mah berhenti dulu begitu paling kagak lo tangkap ya kagak paling kagak kan ada gitu. Jeda
Ada jedahnya paling kan. Nah, terus sekarang yang maunya dibungkam ini asik aja memang nggak ada. Kira-kira begitu. Jadi ya begitulah kata Nabi, perumpamaan orang-orang yang melaksanakan hukum Allah dan orang yang melanggar hukum Allah. Ini bicara amar ma'ruf nahi munkar. Harus ada. Ini perahu bisa hancur. Bukan ustadznya ustadz kampungan, bukan soal kampungannya, bukan. Ini ujungnya nih. Nah kadang-kadang yang dinasihatin memang gak tahu kadang-kadang bahwa ini ada efek kesono. Emang kalau anak kita jadi artis dangdut ngapa sih ustadz? Ibu ngapa sih ustadz? Kan gak semuanya harus jadi ustadz, hati-hati tuh, ada juga artis dangdut. Kalau jadi artisnya weh. Kalau tukang nyawernya coba orang cita-cita jadi ustadz, jadi kiai nggak tercapai itu misalnya, cuma dapat pakaiannya doang masih bagus, masih demennya doang masih bagus. Tapi kalau lu orang jadi artis dangdut nggak kesampean kan akhirnya nyawer ya. Nah, ya kalau ngomong sama anak-anak tuh, lu kuliah aja, andai kata lu kagak lulus, lu pernah ngerasain kuliah, andai kata lu berhenti di tengah jalan, lu pernah ngerasain kuliah. Nah, seberhenti-berhentinya orang kuliah, nah itu pernah kuliah. Tapi kalau nganggur, sesukses-suksesnya orang nganggur. Parah. Nggak ada orang nganggur sukses, nggak ada. Kapan? Iya. Udah kuliah aja, saya tahu nggak selesai Ustaz, nggak apa-apa. Semester 3 lu berhenti, segagal-gagalnya orang kuliah, ada ilmunya yang nyangkut. Tapi sesukses-suksesnya orang nganggur tetap aja. Nah, kalau tetangga kita udah capek nganggur, Ustaz nggak ada kerjaan yang udah capek banget nganggur, kan nganggur capek tuh. Gua heran nganggur capek. Nah, jadi ya ini bukan soal gua sok suci gitu deh ya kira-kira. Gua bukan soal gua sok suci, bukan gua sok kaya, bukan. Ini bicara kapal jangan ambil tenggelam ini. Emang itu jatah lu. Lu berhak untuk bolongin, tapi kalau lu bolongin itu habis semuanya. Bakal keluar. Udah, lu naik aja, lu ganggu dikit nggak apa-apa dah, kira-kira gitu. Udah, lu bikin pengajian dah, seminggu sekali. Kenapa lu speaker sedikit nggak apa-apa dah. Yang penting anak lu bisa ngaji, kira-kira begitu. Nah, dari zaman Nabi udah kasih perumpamaannya. Kita ini kurang cerdas bacanya kali ya. Apa yang mana berkagak ngaji. Jadi kita omelnya makin parah jadi. Al-Khamis. An Ummil Mukminin Ummi Salamah Hind bin Abi Umayyah Huzaifah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Juga dari Ummil Mukminin Ummu Salamah Hind bin Abi Umayyah. Innahu yasta'malu 'alaikum umara'a fata'rifuna wa tunkiruna. Kata Nabi, nanti kamu akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang kamu kenal tapi kamu nggak suka dengan cara memimpin. Nanti, nantinya kamu. Pokoknya nanti akan ada satu, kamu akan dipimpin dengan pemimpin yang kamu nggak suka. Kamu kenal sehingga tidak suka. Gitu. Bisa kenal karena kerjaan, kenal karena segala macam, sehingga kamu nggak suka. Nggak suka itu nggak suka dalam tanda petik. Anda benar ketika nggak suka sama pemimpin itu. Faman kariha faqad bari'a. Yang ada rasa benci dengan pemimpin semacam itu, maka dia terbebas dari dosa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kan? Misal, contoh di Indonesia pemimpinnya nggak benar, contoh, misal ini, diulang, bisa, masuk YouTube, kan? Di Indonesia pemimpinnya, kita teriak-teriak di sini kedengeran, kita teriak di khutbah Jumat juga nggak kedengeran. Kita teriak-teriak di kampung juga nggak kedengeran, tablik apa juga nggak kedengeran. Bahkan kalau pemimpinnya zalim bisa ditangkap juga kita teriak-teriak. Nah, ya sudah, paling kagak lu benci aja. Kebencian kita terhadap pemimpin yang zalim itu membebaskan kita dari dosa. Wa man ankara bihasabi taqatihi faqad salima min hadhil ma'siyah. Siapa orang yang mengingkar, yang ingkar dengan pemimpin itu sesuai dengan kesanggupannya. Agak ngelawan dikit ya, agak ngelawan berarti. Gua nggak demen nih, nggak bisa nih. Ngomong juga akhirnya, ngomong juga. Sini berdebat sama gue, lo nggak ngerti populisme Islam gitu kan.
Yang diajak debat siapa, yang nyaut siapa. Nah, ngomong juga. Nah, kalau ada orang yang berani ingkar terhadap faqad salima min hadhil maksiyah, maka dia selamat dari maksiat itu. Dianggap dia tidak ikut maksiat terhadap pimpinannya. Tapi wa man radiya bi fi'lihim wa taba'ahu fahuwal asih. Siapa orang yang ridho dengan kerjaan pemimpin yang zalim dan ikut serta, maka dia termasuk yang berbuat maksiat. Ikut tidak. Nah, nggak usah jadi mantri lah, nggak usah jadi menteri, nggak usah. Rodia kan? Rodia watabahu. Nah, ini kalau ada pemimpin yang zalim. Atau jadi presiden zolim, ya syukron dengan nggak bisa ngomong cuma artinya doang. Gua nggak demen sama presiden Anto, nggak ada dosa. Hadi nulis ngomong ngawan, walaupun akhirnya ditangkap begitu segala mama Anto segala macam pasukannya, selamat dah, nggak ikut maksiat. Nah, ya ada yang jadi menteri, ikut Anto, panggil. Nah. Soma ikut menteri Soma. Menteri Anto. Maka Soma ikut maksiat bersama Anto. Walaupun gelarnya profesor doktor ya. Prediksi-prediksi ini sudah ada dari zaman Nabi, sudah ada. Jadi prediksi. Pohon Jumat cakep lah. Yang penting bisa ngomong ya, bisa ngolah. Bahwa memang sudah diprediksi akan ada pemimpin yang kita nggak suka, ketidaksukaan kita itu benar, gitu. Bahwa kita pada posisi benar nggak suka sama Presiden Anto. Nah, saat itu sikap kita, ente mau gimana? Kalau ente mau sekedar membebaskan nggak dosa, ya udah, yang penting di hati ada benci. Tapi kalau ente mau dianggap selamat, ranking kedua gitu ya, ini kan KW2 bukan KW3, ya ente harus ngelawan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi kalau ente ikut di dalamnya, ya ente maksiat. Nah, habis kan nurunin nggak boleh selama dia tidak, selama dia tidak terbukti kafir yang jelas, nggak boleh kita mencabut kekuasaan. Dan memang kita nggak punya kesanggupan. Main waktu melakukan Gesupian Hadi, masih pere pulaing ajar mas. Januari masuk, tergantung gubernur Pak. Kalau kata gubernur masuk puasa benar gubernur ya, bisa nantuin anak sekolah apa kagak. Makanya memang paling gak kekuasaan penting juga sih, urusan begitu tuh kadang-kadang, kekuasaan penting. Kan saya bilang Presiden Anto paling gagak kan. Nah, kemudian ada pertanyaan, ya Rasulullah, ala nuqatiluhu, ya Rasul, kita perangin aja. Kalau Presiden Anto kayak begitu, mah kenapa kita nggak perangin aja, pakai dibagi-bagi, ada yang benci, ada yang membunuh kawan salah, perangin aja. Apa namanya? La ma'aqamu fikumus sholat, nggak boleh selama dia masih sholat. Anto masih jamaah, ini masih bagaimana? Masih kelihatan. Iya, puasanya aja di jalanan, buka puasanya. Minum air mineral Anto, dipoto, cetrek. Gitu. Nggak bisa. Tapi bentuk kemungkarannya sudah jelas. Jelas. Gimana sih? Lah itu dia begitu. Sikap kita kan dalam tanda petik nih, sanggup melawan. Itu dia. Sesuai kemampuan. Ya sesuai dengan kemampuan kan ada yang bisa ngelawan. Itu salimah, selamat Anda tidak ada maksiat. Kok nggak sanggup gue benci aja, ya udah nggak ada dosanya. Dia mah itu saat benci aja. Iya benci aja. Masalahnya saya tuh punya usaha yang kalau saya jauh dari Anto bahaya, maka saya mepet deh, nggak mau gue nanti jadi menteri dia berusaha gue lancar, dosa maksiat. Nah. Walaupun ada alasan itu biasanya. Itu selama dia masih sholat. Nggak, maksudnya alasannya karena apa ya, bahasa kiasnya maksudnya untuk menjaga atau tidak mengorbankan dia perusahaan kan, artinya mempekerjakan karyawan. Nah itu Pak Hisabuhum 'ala Allah, urusan nikmat Tuhan. Karena kita nggak tahu kan
nggak tahu itu pokoknya fahisabuhum ala Allah. Itu urusan Allah yang maha. Kita pada level bawah ya mau ngelawan apa mau benci itu aja di level bawah. Ngelawan silahkan ambil resikonya. Benci ya berarti Anda tidak berdosa. Sekedar nggak demen aja begitu. Kalau mau memerangi nggak boleh selama dia masih sholat. Begitu habis mau diapain? Yang minggu lalu kan nggak boleh kita cabut ininya selama dia belum ketahuan bikin dosa yang jelas. Al-sam'i wa ta'ah, dengarin, taatin dalam urusan yang kamu benci atau kamu suka, semangat atau tidak semangat, miskin atau kaya. Nah, ya dalam petik coba kamu redo yang nggak boleh, gitu. Redo ikut nggak boleh. Kalau bahasa yang lebih santun, kritis harus lebih santun tuh. Tadi tuh yang kritis tuh, yang lawan yang penting lawannya tuh santun dah, kritis kan. Ada juga yang teriak-teriak kan, ada teriak di Twitter, teriak di IG, dan selama dengan konsekuensi. Nah, As-sadisu an ummil mu'minin ummil hakam Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha faz'a. Riwayat dari Zainab binti Jahsh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Nabi masuk ke rumah dalam keadaan faz'a. Yang saya pernah cerita deh ya. Seperti orang bingung, orang agak ngeri gitu. Ngeri dalam tanda petik bukan konotasinya yang negatif. Yaqulu la ilaha illallah wailul lil arabi min syarri ma qad talaba. Sampai bilang wailul lil arab, celaka orang Arab, ada keburukan yang dikit lagi sampai katanya. Bahaya orang Arab ini, bahaya orang Arab. Dikit lagi akan ada keburukan yang sampai ke negeri. Sudah mulai mendekat-dekat ke Israel ya. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hada wa halaqa bi usba'ihi al-ibhama wallati taliha. Kata Nabi, sudah terbuka pada hari ini pintu Ya'juj dan Ma'juj segini kan. Bolong. Dulu zaman Iskandar the Great, Iskandar Dzulkarnain kan. Pakai timah yang dipanaskan ditutup. Kata Nabi udah bolong segini. Besok kalau dia bolong semuanya gede, makin lama makin gede, selesai ya gitu. Nyerah. Nah. Fakultu ya Rasulullah, anuhliku wa fina salih. Ya Rasul, emang kalau ya jadi Ma'juj nyerang, kita akan hancur. Kan di tengah-tengah kita masih banyak orang yang soleh. Orang benar. Kiai banyak, ustaz banyak, habib banyak, haji mulai masih ngajar. Itu orang soleh di tengah-tengah kita banyak. Ya jadinya emang kita hancur juga. Apa pengaruhnya gitu? Qala na'am idza kathura al-khabath. Kata Nabi, oh iya tetap hancur ente. Sekalipun orang soleh banyak, kalau semakin banyak kemaksiatan. Maka jangan ambil banyak tuh kemaksiatan. Kalau kemaksiatan banyak, orang soleh nggak laku. Dimusuhin. Nah, di tempat saya tuh Ustaz Muradillah tuh, yang hadis kita pernah familiar tuh, tapi asik juga dibawa, yang cukup sesuai. Pertama memang dia anaknya Kiai Mursyid, dia bilang yaitu nanti akan datang satu zaman saya di zaman ummati ya firman ulama wal hukama, orang akan lari dari ulama dan hukama. Mereka lari, nggak mau ngaji, nggak mau dekat, nggak mau cinta. Kalau udah begitu tuh, maka nanti fayabtaliyahumullah bitalata baliyatin, Allah akan berikan 3 bencana. Ini di awal-awal kita Nasihul Ibad. Nah, yang pertama Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Duitnya banyak, tapi nggak bahagia. Duitnya banyak, tapi anaknya bermasalah. Duitnya banyak, tapi keluarganya bermasalah. Duitnya banyak, tapi tetangganya tidak dapat keberkahan. Yang kedua, Allah akan berikan mereka pemimpin yang zalim. Dari tingkat RT sampai RW-nya. 10.000 satu bansos.
kacau itu. Yang terakhir yang tidak khawatir itu, mereka keluar dari dunia tanpa ilmu. Ketika lari dari ulama. Nah, coba sekarang dikit aja udah banyak yang kagak didengerin. Yang banyak malah yang kesannya dimusuhi begitu. Ustaz Abdul Somad dipanggil Somad aja, Habib Rizik panggil si Rijik aja. Dan yang manggil bukan orang muslim, orang muslim yang manggil Rijik aja. Sebenci-benci lu tetap aja lah Ustaz Abdul Somad. Saya tidak setuju dengan Ustaz Abdul Somad, lebih enak dengerin ya kan. Kalau si Somad ngomong, wah biasa. Ya boro-boro mau ngaji gitu, dekat ngomong aja udah tidak ada santun-santun. Nah itu dia nanti tuh. Banyak usaha yang udah enggak karena jauh dari udah begitu ulamanya pada tumbang. Ya, di kampung kita mah habis tuh ya, habis yang muzahid. Ulama dalam tanda petik memang panutan gitu ya. Kalau ulama yang namanya ustadz-ustadz banyak yang panutan, yang orang itu kalau kata dia A semua, B semua. Habis sudah nggak ada. Oh, tinggal kayak Mahfuz Mahmud. Dari kayak Jamhari, kayak Mahfuz Mahmud. Besoknya nggak ada. Kata Nabi begitu. Allah mencabut ilmu itu bukan mencabut dari ulama, bukan, tapi biqabdil ulama. Ulama diwafatkan. Kalau ulama diwafatkan, nanti orang nggak ketemu lagi orang alim. Maka minta fatwa sama orang jahil. Fa'aftau bighairi ilmin. Lalu mereka ngeluarin fatwa tanpa ilmu. Fa'adallu wa adallu. Dia sesat, dia juga menyesatkan. Dia sesat, dia juga menyesatkan. Nah, jadi makin kemari apa yang disampaikan Nabi semuanya semakin terbukti gitu ya, terbukti. Sampai saya bilang kayaknya hadis Pak, yang hadis doib aja bisa pas gitu. Sedoib pas amat ini hadis. Jadi ya, kayak lagi amar ma'ruf nahi munkar itu jangan sampai katurul khabas ya jujmat datang hancur juga kita sekalipun di tengah-tengah banyak orang-orang yang soleh. Nah, jadi begitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya mulai dari rumah deh, dari kuantil asiratakal akrabin, kasih peringatan kerabat-kerabat kamu yang terdekat. Ada istri, ada anak, ada ini, gitu. Nah, ya kita sama tetangga, saudara, kadang-kadang juga gak kena. Nah, Ustaz main begitu kadang-kadang ngomong. Ustaz main begitu ngomongnya. Kita kudu ngomong gimana ya, Pak? Ya kalau kita lagi ngobrol-ngobrol begitu sama teman-teman ya, begitu Ustaz ngomong. Kalau bukan begitu bukan Ustaz. Bukan itu maksudnya. Bukan Ustaz kudu ngomong. Jadi kalau Ustaz ngomong itu pantas, kita mah nggak pantas. Ustaz ngomong itu pantas. Bukan, nggak perlu didengerin. Emang itu ngomong Ustaz gitu rasanya. Kadang-kadang aduh. Nah, jadi belum lagi berbenturan dengan adat istiadat. Berbentuk itu agak berat. As-sabi'un, ini yang ketujuh nih agak nyinggung kita nih. Nggak ada RT sih. Nabi Sa'id radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fi turuqat. Hati-hati kamu kalau duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, kalau ya Rasulullah, malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha ya Rasul, kita nggak bisa ninggalin tempat duduk kita buat ngobrol-ngobrol di pinggir jalan. Pos. Ada bilang RT mana ya? Pengurusnya ada, Oma. Pengurusnya ada. Nah. Ya Rasul, kita nggak bisa ninggalin. Ini kan kerjaan kita nih. Nah, yang suka nongkrong-nongkrong begadang ya kerjaan kita. Tapi kalau udah bicara begadang kan pasti pinggir jalan. Kata Rasul, maka Rasulullah SAW, "Faida abaitum illal majlisa fa'atut tariqa haqqahu." Kalau kamu tidak bisa meninggalkan duduk-duduk di pinggir jalan, silahkan duduk, tapi berikan hak jalan, haknya. Qalu, wa ma haqqut tariq ya Rasul? Apa saja Rasul? Qala ghaddul basar. Pertama, tundukkan pandangan. Kalau ngobrol ada cewek tunduk, jangan dilihat,
bini siapa itu? Wah, ini Ghaddul basar. Kalau bisa silakan. Jadi bagi yang bisa ghaddul basar. Satu, yang kedua, wal amru bil wa kaful adha, dan tahan jangan nyakitin orang di situ. Wa kaful adha. Kafu itu nahan, ada nyakit. Jadi tahan nyakitin orang. Jangan ada kata-kata yang bisa nyakitin orang. Jangan ada gerakan yang bisa nyakitin orang. Kalau Anda di situ. Nah, waraddus salam, dan menjawab salam ketika ada assalamualaikum. Jawab lagi. Ah, ini mah gampang nih mah. Bisa nih mah. Saya lewat terus assalamualaikum, waalaikumsalam Ustaz. Bisa tuh, bisa. Yang pertama enggak susah tuh. Ghaddul basar. Mungkin Mata, iya. Pertama lawan jenis emang ghaddul basar lawan jenis. Jadi kalau lihat ada yang wah cewek, maka aja. Kami jadi lewat lagi. Nggak bisa. Berat. Justru mana? Gini. Barang bagus. Nah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini dia nih. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada banjir kaleng selamat siang, ya kasih duit. Kamu kan laki, jangan hanya bapaknya perempuan. Nabi melaknat. Wah, nahi munkar tuh. Nih 100.000. Udah pulang. Jangan aneh lagi. Jangan nasihatin doang. Bangnya 2.000. Ceramahnya setengah jam. Kata mamanya. Nah, saya udah datang lagi kan. Kan nggak bisa kita. Ada yang pakai rok pendek perempuan. Nasihatin. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau bisa itu silahkan nongkrong di pinggir jalan. Berarti bicara nongkrong di zaman dulu. Di zaman Nabi udah ada tongkrongan, basecamp itu udah ada. Nah, dan enak emang. Gibah tuh di situ. Saya ngerasain dulu, teman begadang saya dulu. Nah, jadi ya emang enak emang. Jam 2 apa ini. Herannya kalau ngantuknya tuh jam 11 sampai jam 12 ya. Setengah 1 aja udah hilang ngantuknya. Iya. Karena tandanya mau subuh. Udah kalau mau subuh tuh udah susah amat dilawan. Mendingan jangan pulang dah sebelum mendingan pulangnya subuh. Bayang, kalau belum subuh, antum banget udah mau subuh nih tinggal sejam lagi udah pulang. Ya, lewat udah. Itu kagak niat tidur pulas. Jawab orang Aduh, istirahat udah senderan di bangku panjang itu tuh. Bos udah hilang, bangun ya udah jam 11. Masa Allah. Setannya ada aja yang nggak pengen kencing ya. Iya, pengen nggak ada. Iya. Mau kita tidur malam kayak malam normal ada aja bangun pengen kencing ya. Kalau lagi begitu setan aja kalau kencing ya. Mantap. Udah dijaga sama setan. Kata setan ben buat teman kita di situ. Nah. Segini nih ya bahasan kita. Jadi sekali lagi memang amal ma'ruf itu banyak faktornya. Jadi yang pertama tadi tentang undian orang. Jangan hanya gara-gara ini kan daerah gua, terserah gua, nggak bisa, Pak. Kalau abang lakukan itu bukan abang doang, sekampung rusak semua itu. Nah, jadi ya sama-sama saya dan kita semua ya sudah dengan kesanggupan kita. Sekarang kalau Presiden Anto yang kita bisa dua kan, benci atau dalam tanda penting kritik. Benci atau kritik, nggak suka aja atau kritik kalau memang sanggup, tapi siap dibully kan sama netizen. Pasti sama warganet pastinya, warganet sama netizen dibully bener itu. Kita ngomong bener juga. Kalau nggak tahan bulian, ya udah jangan main di situ. Nah, dia semua kalau astaminullah. Ada pertanyaan tentang ini atau lain? Belum puas Makanya menggulingkan. Udah benar batang so. Jadi husnuzannya Rasul lebih mengutamakan kepentingan yang jauh lebih luas. Udahlah, ntar kalau lu
melawan akhirnya jadi apa? Chaos pastinya. Akhirnya kan susah semuanya. Ini kan negara di bawah Presiden Anto ini ada 280 juta jiwa. 33 provinsi, 34 provinsi. Nah, sekarang berapa sih? 34. Waktu KTS cuma 27 ya. Iya. Itu yang ngapalinnya susah. 34 lagi. Kayaknya mah nambah lagi. Iya. Jadi ya mungkin itu yang ininya. Jadi kalau lu kita bermasalah semuanya gitu. Tapi ya, pada saatnya pun nanti sejarah kan sudah bicara. Ada dulu Presiden Soma berkuasa sampai 32 tahun kan? Belum juga. Presiden Soma dulu kan sejarahnya begitu. Turun juga. Cukup deh ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa fahman sa'iba wa lisanan dhakira wa qalban shakira. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن حكم علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.